Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleha, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tentunya kalian sudah siap semua ya. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang bermain di lingkungan sekolah. Tema 2B ya. Oke, sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu ya. Lagunya yang dibuat oleh Ibu Sud tentang bermain. Oke, ya. Baiklah, tadi sudah kita dengarkan sebuah lagu tentang bermain ya oleh Ibu. Ya. Kita lanjutkan pembelajarannya. Terlebih dahulu kita buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2B, subtema 3, pembelajaran 1, 2 dan 3. Oke. Nah, tadi kita lihat bermain di sekolah itu adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan, kemudian bisa menyehatkan kita ya. Dan kita akan bergembira dengan bermain. Karena bergembira itu penting. Kalau kita belajar hatinya murung, lagi mangkel, itu nggak enak belajarnya ya. Makanya bermain diperlukan untuk menggembirakan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan senang hati. Oke. Dan memacu kreativitas ya kalau kita bermain. Oke. Nah, ternyata bermain itu juga harus kita perhatikan beberapa hal ketika kita bermain. Yaitu bermain itu pada tempatnya, misalnya bermain bola ya di lapangan ya, meskipun lapangannya kecil harus di lapangan. Jangan main di dalam kamar atau di dalam kelas, nanti bisa berantakan kelasnya ya. Oke. Bisa di halaman sekolah atau di halaman sekolah ya, atau di lapangan bola. Oke. Bermain tenis meja ya harus di tempat, di lapangan yang agak luas, di ruangan, tapi ruangan juga bisa ruangan yang agak lebar ya. Atau bermain lompat tali ya, di tempat yang kira-kira cukup tidak mengganggu ya, dan kita bisa leluasa untuk melakukan kegiatan bermain itu. Begitu juga main-mainan yang lain, disesuaikan tempatnya ya. Oke, kalau yang mainan bermain halma misalnya ular tangga itu bisa di ruangan yang kecil cukup, tapi kalau bermainnya memerlukan gerak yang leluasa harus di tempat yang lebih leluasa. Kemudian yang kedua, kita adil dalam memilih teman, tidak pilih-pilih ya. Misalnya nggak mau dengan si A karena si A itu bukan tetangga saya misalnya, atau dia orangnya orang dari Aceh, saya nggak mau main, itu tidak boleh diskriminatif ya. Kemudian sportif itu apa? Sesuai dengan aturan permainan ya, jujur. Kemudian segala sesuatu yang misalnya yang tidak boleh dalam permainan itu ya jangan dilakukan. Pelanggaran itu harus kita hindari dalam permainan. Pelanggaran aturan permainan itu tidak boleh, itu namanya sportif ya. Kemudian tidak lupa waktu. Jadi kalau waktunya bermain, waktunya sholat ya jangan kita pakai untuk bermain. Waktunya bel belajar ya, kita bisa fokus belajar ya. Waktunya yang lain-lain, misalnya waktunya berdiskusi ya kita diskusi ya. Jadi tidak lupa waktu. Ketika azan sudah berkumandang ya berhentikan permainan, kita segera sholat. Oke, kemudian memperhatikan lingkungan sekitar. Mungkin kalau kita bermain bola di sekitarnya tuh ada kaca misalnya, itu harus hati-hati ya. Kalau bisa dijauhkan dari
tempat-tempat yang berbahaya ini ya, dari pantulan bola itu diperhitungkan. Kemudian misalnya mainnya di pinggir jalan, nah ini dihindari. Kalau mainnya terlalu dekat dengan jalan raya, ini akan berbahaya ya. Kemudian yang terpenting adalah tidak membahayakan diri ya. Jadi ada permainan, apalagi ada permainan-permainan yang bisa menciderai ya. Misalnya mainnya dengan menggunakan alat tajam, misalnya silet, pisau. Nah, itu harus hati-hati. Ini harus kita mahir dalam menggunakan alat itu. Kalau tidak mahir jangan digunakan ya, akan berbahaya. Atau bermain bolanya di pinggir jalan, itu berbahaya, bolanya bisa terkena orang lewat, kendaraan yang lewat, dan kita bisa tertabrak ya kalau kita berlarinya di pinggir jalan. Oke. Atau misalnya bermain layang-layang ya. Layangan itu harus di lapangan terbuka, jangan di pinggir jalan. Misalnya ada pinggir jalan atau di mana ada kabel listriknya, itu bisa berbahaya, bisa tersengat listrik. Atau mainnya di pinggir jurang atau di pinggir misalnya di pinggir danau yang dalam ya. Ini harus hati-hati ya, sebaiknya dihindari tempat-tempat atau alat-alat yang membahayakan kita. Oke. Baiklah, dalam kita bermain ini ternyata di lingkungan sekitar kita ini banyak bentuk-bentuk benda. Nah, hari ini kita akan juga bahas tentang bentuk benda yang ada di sekitar kita ya. Misalnya ada lemari, ada bola, ada bumi misalnya, ada gentong atau kaleng. Itu bentuknya itu berbeda-beda. Nah, bentuk ini seperti apa sih? Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk benda di sekitar kita. Ada yang disebut dengan bangun datar. Bangun datar itu datar ya, bentuknya datar saja seperti kertas. Nah, ini namanya bangun datar. Segitiga ya, ini segitiga. Segitiga ini ada bermacam-macam ya, ada segitiga sama sisi, sama kaki ya, siku-siku. Ini sebenarnya ini sama juga, segitiga juga ya. Oke, selanjutnya adalah, nah ini segi empat ya, salah ya, persegi ya, segi empat tapi dia persegi, disebut persegi, ini bukan segitiga ya, persegi. Kemudian nah ini juga segi empat juga tapi persegi panjang namanya ya, karena dia panjang disebut persegi panjang. Kemudian ada lagi, nah ini juga segi empat ya, sering disebut juga limas atau layang-layang ya. Kemudian ini segi lima. Kenapa ada segi lima? Nah, kalau tadi segi empat ada sudutnya ada 4 dan sisinya ada 4. Nah, kalau ini segi lima, sudutnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan sisinya ini ada 5 juga, 1, 2, 3, 4, 5. Ini disebut segi 5. Kemudian segi 6. Kenapa segi 6? Karena sisinya ada 6 ya. 6. Ini sudutnya ada 6, sisinya ada. Ini sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudutnya juga ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kemudian ini lingkaran namanya ya. Ini bangun datar disebut lingkaran. Nanti ada bola juga. Kalau bola itu bulat ya, bukan lingkaran ya. Nah, ini ada lingkaran yang agak lonjong. Ini disebut dengan opal atau elips. Oke. Nah, ini semuanya adalah disebut dengan bangun datar ya. Ya, datar karena bentuknya datar, tidak ada ruangannya. Ada lagi bangun ruang ya. Nah, ini bangun ruang contohnya nih. Nah, bentuknya seperti kotak ya. Ada sama aja, ada sisinya, ada sudutnya, ada rusuknya, tapi dia ada ruangannya di dalamnya ya, ada volumenya ya. Nah, ini dia tidak satu sisi tapi banyak sisi ya. Oke, ini contoh bangun ruang ya. Nah, apa saja bangun ruang itu? Nah, ini ada bola misalnya atau globe. Nah, ini bangun ruang ya. Bangun ruang disebut bola. Nah, bola atau bentuknya bulat ya, bola disebut bola ya. Kemudian ada lagi telur. Telur ini bentuknya opal, tidak terlalu bulat ya, tapi agak lonjong, itu disebut elips atau opal. Kemudian ada lagi lemari. Nah, seperti ini lemari tadi ya. Lemari, TV, mobil, bangunan, gedung misalnya, itu disebut dengan 4 persegi panjang atau
segi 4. Kalau dia persegi ya itu persegi ya. Nah ini kalau dia agak panjang seperti lemari ini disebut persegi panjang. Oke. Nah kemudian ada gentong, kaleng susu. Nah ini bangun ruang juga disebut tabung. Nah ini kita ulas lagi ya. Jadi ada gambar bangun ruang nih, ada kubus, ada balok, ada tabung ya, kemudian ada kerucut ya, ada bola, kemudian prisma segitiga. Prisma ini macam-macam ya. Kemudian ada limas. Nah ini limas. Jadi nah ini kalau ini kubus ya, kubus bentuknya seperti kotak ya, dadu misalnya itu bentuknya kubus ya. Kemudian apalagi Ka'bah itu kubus ya. Kemudian nah ini balok. Bedanya apa kubus dengan balok? Kalau balok itu ingat balok kayu ya. Jadi balok kayu itu agak panjang dia ya, bisa berdiri bisa ke samping ya. Ini balok bentuknya seperti balok kayu ya, ada volumenya, jadi tidak satu sisi ya. Kemudian nah ini tabung itu ini ya. Nah, jadi ada ruangannya ya, ada volume atau ada volumenya kalau dia buntu ya. Ada sisi atas, sisi bawah, sisi samping ya. Ini. Kemudian nah ini bola, memang bola itu ya namanya bola disebut bangun bola juga, bentuknya bulat. Oke. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang kata ganti. Kata ganti itu kata untuk menggantikan nama. Misalnya ya, nama saya ini kata ganti. Harusnya misalnya nama saya, namanya siapa misalnya? Namanya Aurel ya. Aurel itu nama saya misalnya. Nah, itu bisa diganti itu kalau dalam penulisan, diganti saya ya, saya makan roti. Aurel atau makan roti, saya makan roti gitu. Aurelnya nyebutin bahwa dia lagi makan roti. Nah, saya boleh. Kemudian kalau lebih dari satu, orang pertama ya, orang pertama jamak tapi, nah ini disebut kita ya, kita ini kata ganti juga. Kemudian kalau kata ganti orang kedua banyak tapi kita, saya dan kamu. Nah, ini kita ya. Kalau kami ini rame tapi kita menyebutkan untuk terhadap orang ketiga. Jadi kami ini orang pertama jamak ya. Kemudian apalagi ada kalian itu jauh ya. Nah, yang kita berhadapan dengan mereka. Nah ini kita sebut mereka itu kalian tapi berhadapan ya, orang kedua. Kemudian kalau orangnya ketiga itu tidak kita ajak komunikasi tapi kita menyebutkan mereka. Nah mereka banyak ya. Kemudian dia juga orang ketiga. Nah ini adalah bentuk-bentuk kata ganti untuk menggantikan, menyebutkan supaya mudah. Jadi kalau kita menyebutkan orang rame itu ada 10 orang, si A, si B, si C. Nah itu kita sebut mereka ya. Kalau kita menyebutkan satu orang, si Fulan misalnya, dia di sana, kita menunjuknya. Nah, itu disebut kita ganti dengan dia, boleh ya. Kemudian kalian, kalau yang kita ajak bicara ini banyak, nah ini kita sebut kalian ya. Kita tidak perlu sebut namanya banyak-banyak itu ya, kita sebut kalian saja ya, untuk mempermudah. Jadi kata ganti ini untuk mempermudah kita dalam mengucapkan dan menyapa ya. Oke. Baiklah, mungkin itu saja.